Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Syafaatal Utma, NIM 2501419-045, Program Studi Pendidikan Seni Tari, Universitas Negeri Semarang. Untuk memenuhi tugas literasi digital, saya di sini akan menerangkan tentang pembelajaran seni tari. Mulai dari pengertian seni tari, unsur-unsur seni tari, fungsi seni tari, dan jenis-jenis seni tari. Materi pertama yang akan kita pelajari adalah pengertian seni tari. Seni tari adalah seni yang mengekspresikan nilai batin melalui gerak yang indah dari tubuh atau fisik dan mimik. Secara umum, seni tari adalah cabang seni yang mengungkapkan keindahan, ekspresi, hingga makna tertentu melalui media gerak tubuh yang disusun dan diperagakan sedemikian rupa untuk memberikan penampilan dan pengalaman yang menyenangkan. Yang kedua adalah unsur-unsur seni tari. Unsur seni tari dibagi menjadi dua, unsur utama dan unsur pendukung. Unsur utama dari seni tari adalah wiraga, wirama, dan wirasa. Wiraga atau raga yang dalam konteks seni tari diartikan sebagai gerakan. Tarian harus memiliki gerak tubuh yang dinamis, ritmis, dan estetik. Kemudian, unsur penting selanjutnya adalah irama. Pasalnya, setiap tarian harus mempunyai irama yang bisa memadukan musik pengiring dan gerakan badan yang dilakukan oleh seorang penari. Yang terakhir yaitu wirasa atau rasa, merupakan elemen dalam seni tari yang bertujuan agar seorang penari harus menyampaikan rasa atau pesan penonton melalui gerak dan ekspresi. Unsur pendukung seni tari yang pertama adalah ragam gerak. Sebuah tarian akan terlihat lebih indah jika mampu melakukan kolaborasi seluruh anggota badan. Hal tersebut tentunya bisa menjadikan pesona tersendiri ketika melakukan sebuah tarian. Unsur pendukung yang kedua adalah ragam iringan. Iringan yang diwujudkan dengan adanya pengiringan musik yang ritmis dan sesuai. Musik ini harus disesuaikan dengan gerak badan yang membentuk sebuah tarian. Unsur pendukung yang ketiga adalah riasan dan kostum. Riasan wajah dan kostum merupakan unsur pendukung agar seni tari lebih maksimal dan menarik perhatian. Tentunya tidak akan lengkap jika sebuah tarian tanpa kostum atau riasan wajah yang membuatnya terkesan hambar dan biasa-biasa saja. Unsur pendukung yang keempat adalah pola lantai. Sebuah pertunjukan tari akan terasa lebih tertata rapi dan indah jika penari bisa menguasai pola lantai. Unsur pendukung yang terakhir adalah properti. Properti merupakan alat pendukung seperti selendang, piring, payung, dan lilin. Meskipun memang tidak semua tarian menggunakan properti, ini juga perlu diperhatikan untuk mendukung visualisasi sebuah tari. Materi yang ketiga adalah fungsi seni tari. Fungsi seni tari yang pertama adalah sebagai pertunjukan. Tarian sebagai pertunjukan lebih kepada menonjolkan sisi koreografi yang indah serta terkonsep. Dengan begitu, penonton yang melihatnya akan tertarik dan merasa terhibur. Fungsi yang kedua adalah sebagai tarian upacara. Tarian dimaksudkan sebagai pengisi upacara-upacara tertentu. Biasanya, yang sering menggunakan tarian pada upacara ini seperti upacara adat,
atau ritual keagamaan tertentu. Fungsi yang ketiga terdapat sebagai hiburan. Tidak jauh berbeda dengan fungsi tarian sebagai pertunjukan. Bedanya, pada fungsi tarian sebagai pertunjukan, tarian dilakukan dengan memikirkan konsep tarian atau koreografi yang menarik. Sementara untuk hiburan, tujuan dan fungsinya hanya untuk menghibur saja. Gerakan dan pola tariannya lebih bebas. Fungsi yang keempat adalah sebagai pergaulan dan kesenian. Fungsi yang terakhir adalah sebagai bentuk pergaulan dan kesenian. Jika untuk pergaulan, tarian bisa dimainkan sebagai bentuk interaksi antar sesama dan lebih komunikatif. Sementara untuk kesenian, tarian difungsikan untuk melestarikan budaya-budaya tertentu. Misalnya pada tarian tradisional atau tarian-tarian adat yang khas dan berbeda di setiap sukunya. Materi yang keempat adalah jenis-jenis seni tari. Jenis seni tari dibagi menjadi dua, yaitu tari berdasarkan jumlah penari dan tari berdasarkan genre atau alirannya. Tarian berdasarkan jumlah penari dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah tari tunggal. Tari tunggal yaitu tari yang dilakukan oleh satu orang penari. Contohnya adalah tari Gambiranom, tari Koncar, tari Gunung Sari, tari Gadot Kaca, tari Bondan, tari Gambyong, dan tari Kukilau. Yang kedua adalah tari berpasangan. Tari berpasangan yaitu tari yang dilakukan dengan berpasangan, laki-laki dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Yang ketiga adalah tari kelompok atau massal. Tari ini dilakukan dengan ramai-ramai atau dengan menggunakan banyak penari. Tari berdasarkan genre atau alirannya dibagi menjadi tiga. Yang pertama, tari tradisional. Seni tari tradisional yaitu tarian yang diwariskan dari masa ke masa sejak zaman dahulu yang dilestarikan lalu menjadi budaya di sebuah daerah. Tari tradisional biasanya tidak berubah dari masa ke masa. Dari segi pakaian, rias, kostum, dan gerak tari itu sendiri. Karena tarian seperti ini biasanya bertujuan agar tetap terjaga dan tidak hilang dimakan zaman. Tarian tradisional dibagi menjadi dua, tari tradisional klasik dan tari tradisional kerakyatan. Tari tradisional klasik merupakan tarian tradisional yang dikembangkan oleh kalangan bangsawan istana atau keraton saja. Ciri seni tari tradisional klasik adalah tarian yang bernuansakan anggun dan berwibawa. Tari tradisional kerakyatan dikembangkan dari masyarakat kaum bawah atau rakyat biasa. Tari tradisional kerakyatan biasanya dilakukan atau diadakan dalam bentuk upacara perayaan dan sebagai tari pergaulan. Yang kedua adalah tari kreasi baru. Tari kreasi baru adalah sebuah tarian yang dikembangkan oleh seorang koreografer atau juga disebut penata tari. Gerakan yang ditampilkan bersifat bebas, tapi masih tetap dalam kaidah gerak tari yang estetik dan indah. Tari kreasi baru dibagi menjadi dua pola, yaitu tari kreasi baru pola tradisi dan tari kreasi baru pola non-tradisi. Tari kreasi baru pola tradisi menggunakan sentuhan unsur tradisional. Sedangkan tari kreasi baru pola non-tradisi adalah tarian yang tidak menggunakan sama sekali unsur tradisional dalam tariannya. Yang ketiga adalah tari kontemporer. Tari kontemporer adalah tari yang menggunakan gerak-gerak yang bersifat simbolik, unik, dan mengandung pesan tertentu di dalamnya. Tarian ini biasanya membawakan gerak berbentuk mengenang sebuah perjuangan seorang tokoh,
atau kejadian atau juga hari tertentu yang mana meninggalkan sebuah cerita khusus.